Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Muhammad Rehan Noviandi eh, dari kelas 4A dengan NPM 6204016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok hijau dengan sumber buku Green Supply Chain Management oleh Jean Paul Rodrigo, Brian Slack, and Claude Comtois, membahas tentang strategi integrasi rantai pasok. Pertama ada definisi rantai pasok hijau, yaitu mengatur aktivitas logistik secara efisien dan optimal dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Yang kedua ada keuntungan dan manfaat, mengurangi biaya operasional, meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan hubungan dengan pemasok dan pelanggan, meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Dan yang ketiga ada strategi implementasi dengan opsi pendekatan berkelanjutan, melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, mempertimbangkan sisi sosial dan etik, meningkatkan visibilitas visibilitas rantai pasok. Dan yang keempat ada tantangan dalam mengelola keterbatasan teknologi, biaya investasi, masalah sertifikasi dan regulasi, kompleksitas rantai pasok. Di sini ada contoh-contoh teknologi terbaru dalam mengoptimalisasi rantai pasok hijau. Yang pertama ada kemasan ramah lingkungan. Teknologi kemasan yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi limbah plastik dan material berbahaya. Yang kedua ada energi terbarukan. Contohnya seperti di gambar, pemanfaatan energi terbarukan dalam operasional rantai pasok dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga ada logistik cerdas, yaitu penerapan teknologi Internet of Things dan analitik data dapat meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam rantai pasok. Di sini ada manfaat dari bisnis rantai pasok hijau. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Strategi rantai pasok hijau dapat memberikan keunggulan kompetitif dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada mendukung kebijakan dan regulasi pemerintah. Perusahaan yang memiliki strategi rantai pasok hijau dapat lebih mudah memenuhi regulasi pemerintah mengenai lingkungan. Yang ketiga ada hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan pemasok. Pelanggan dan pemasok cenderung memilih perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Yang keempat ada memperkuat reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki strategi rantai pasok hijau mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata pelanggan, pemasok, maupun investor. Ya, yang di sini ada tantangan dalam implementasi. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Eh, Kita tahu dalam implementasi strategi rantai pasok hijau membutuhkan investasi yang sangat besar. Dan yang kedua ada birokrasi, peraturan pemerintah dan sertifikasi lingkungan yang kompleks menyulitkan implementasi strategi rantai pasok hijau. Dan yang ketiga ada tantangan operasional, operasi rantai pasok hijau memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan pemasok dan pelanggan. Yang selanjutnya ada strategi dalam pengimplementasian rantai pasok hijau. Yang pertama adalah evaluasi dulu rantai pasok saat ini. Yang kedua dengan cara analisis mendalam tentang aspek-aspek rantai pasok yang dapat ditingkatkan dari sudut pandang berkelanjutan. Yang kedua ada perencanaan dan implementasi, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengintegrasikan praktik rantai pasok hijau. Dan yang ketiga ada monitoring dan pengukuran, memonitor dan mengukur dampak implementasi rantai pasok hijau untuk mengidentifikasi area perbaikan. Selanjutnya ada studi kasus penerapan rantai pasok hijau. Di sini ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan eh, penerapan rantai pasok hijau. Yang pertama ada perusahaan Patagonia melakukan produksi pakaian ramah lingkungan dan menggalakkan model bisnis sirkular. Yang kedua ada Walmart dengan keberhasilan mengurangi emisi karbon dengan memperbaiki efisiensi energi dan logistik. Yang terakhir ada Toyota menerapkan konsep lean manufacturing dan menjaga keberlanjutan rantai pasok.
kesimpulan dan rekomendasi, rantai pasok hijau memberikan keuntungan dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Namun tantangan dalam mengimplementasikan strategi rantai pasok hijau juga signifikan. Implementasi strategi rantai pasok hijau harus menjadi prioritas perusahaan. Selebihnya terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.